kosong. Terakhir. Ada yang mendengar suara Pak? Terdengar, Dok. Terdengar, Dok. Terdengar, Dok. Ini sudah menunjukkan 8.30, kita mulai aja ya. Tapi tunggu dulu. Pak ambilkan dulu absennya. Silakan di absen lewat sana. Bisa juga lewat Oase. Karena banyak ternyata yang nggak bisa dari Oase. Jadi bisa di absen dari link langsung ya. Oke, Pak dulu. First, we take a cupful of Christmas news. Naturally. Then we add a healthy measure of technology, along with a pinch of exciting innovation. Add a dash of economic analysis. Absolutely essential. Finally, stirring some interviews with industry experts to help bind it all together. Oh, why not season generously with some interesting takes on global news as well. Voilà, Business Daily from the BBC World Service. Kelihatan deh. Terlihat, Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Terlihat, Dok. Nah, hari ini kita mempelajari perototan, tetapi ingat ya, untuk anatomi sebenarnya kalau hanya baca-baca ya, itu kemampuan mengingatnya paling dalam waktu 2 hari. Itu dari 100 yang dibaca, paling yang diingat masih umpamanya 25% ya.
2 minggu berlalu masih student. Lebihnya itu mungkin masih teringat 5%. Nah, oleh karena itu, maka praktikum itulah kira-kira yang membantu ya. Dan praktikum melihat langsung mengambil, gitu. Nah, itu akan lama sekali. Nah, ini materinya mungkin sudah Bapak kasih juga di praktikum. Kemudian ingat tugasnya ya. Tugas mingguan itu ada, karena itu akan dinilai ya. Tugas praktikum, kemudian tugas akhir karena ini tim based project ya. Nah, itu nanti ingat ya, buat fotonya bisa ya. Nah, kemudian kasih tangan gambar yang dihasil praktikum ya, yang ditemukan pada saat praktikum. Bisa agak bagus gambarnya biar jelas. Tidak harus mesti sama benar dengan yang ada di umpamanya di ini kepotong ya. Gambarnya gimana gambarnya, Dik? Kelihatan nggak? Kelihatan, Dok. Cuma Kelihatan Oh, dok. kelihatan. paling bawah, Pak. Kenapa? Yang paling bawahnya kurang Nggak kelihatan. enggak. Nah, kalau segini ya, gini ya. Baru kelihatan, Dok. Kelihatan dok. Lihat dok. Itu nanti kalau kurang jelas silakan dibuka materinya nanti lihat lagi ya. Nah, ini untuk menambah ingatan, pengetahuan, pengalaman praktikum itu ya. Kalau hanya begini saja, nanti begitu menghadapi yang real ada kelabakan ya. Karena kedepannya itu Anda akan selalu berhadapan dengan real object semester besar. Nah, ada benar. Coba di mute saja dulu yang masih ada. Oke. Jadi kedepannya itu Anda akan selalu berhadapan dengan cobaan hidup. Karena itu anatomi dasarnya. Ya, tolong diperhatikan anatominya. Karena beberapa tuntutan dari dosen semester atas ya, baik di diagnosa penyakit dalam mungkin tidak ya. Dan diagnosa itu selalu menunjukkan anatominya. Karena kemarin ada ditanya mengenai apa saja yang ditemukan di kapung torak umpamanya. Nah, itu jawabannya kacau balau. Jadi organ-organ yang ada di abdomen juga ditemukan di kapung torak. Itu gimana? Kita tidak bernapas hewannya. Itu contohnya. Ya. Nah, untuk perototan, karena masih dalam tahap pelajaran, ya, dan Anda akan diuji jadi wajib berapa. Ya, tapi nanti kalau sudah umpamanya jauh semesternya, tapi bendanya Anda tahu, pun mungkin dari nama kita lupa-lupa, tidak masalah ya. Tetapi Anda paham istilah ototnya. Dan kemudian potret juga ya, potret kira-kira penampakan dari luar dan dari dalamnya. Ya, kenapa Pak bilang begitu? Tolong diingat, penampakan dari luar sebenarnya selain perototan ya, pokoknya gunakan semuanya, begitu misalnya. Meskipun kita fokus pada otot, tetapi perhatikan juga yang lainnya ya. Apakah di bagian luar ini banyak ada arteri, pembuluh darah, saraf, dan sebagainya. Meskipun belum dapat. Ya, karena ini nanti terkait dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan pada saat bedah.
Kenapa umpamanya kalau ada fraktur, justru pemilihan insisi dari lateral, umpamanya. Ya, nanti ada bukan dari medial. Nah, apa yang melatar belakang? Ternyata dari medial itu hampir banyak sekali perjalanan arteri vena saraf, umpamanya. Ya. Sedangkan dari lateral, dari medial tadi, dari lateralnya itu sedikit yang kita bisa menghindari. Maka banyak dilakukan dari lateral. Itu contoh. Perhatikan ya. Kemudian posisi-posisi yang lain, karena ini juga umpamanya pengambilan darah vena. Suatu saat ya. Di mana posisi? Nah, jangan sampai nanti pada saat kita melakukan praktik skill atau medical skill itu salah. Jadi begitu ya. Nah untuk otot, sebenarnya Pak tidak perlu menerangkan banyak karena sebenarnya sama saja. Membaca, melihat, nah nanti padukan saat praktikum itu maksud pertemuan itu sebenarnya. Jangan lupa juga tulang penyusunnya, kan tulang sudah Anda kata. Tulang umpamanya begini. Nah, inilah tulang-tulangnya. Jangan sampai lupa ya. Jangan sampai lupa. Karena pada tulang-tulang inilah sebenarnya otot-otot itu melekat lewat tendo-tendo tadi. Ya. Mana jangan yang besar-besar ya, yang besar. Kalau bagian-bagian kecil umpamanya ya ada proses apa di sini yang kecil, kira-kira boleh lah ya. Tapi begitu tanya tulang fungsinya besar-besar begini jangan sampai lupa. Begitu ya. Jangan sampai. Nah, kemudian untuk perototan Anda silakan baca dari lateral, pandang lateral begitu. Kemudian pandang medial. Bentar ya, ada apa namanya? Nah, untuk ototnya ini mungkin kita lihat nanti dalam atlasnya ya. Tapi ini nggak selalu harus sama dengan nanti dalam laporan. Ya. Tapi menurut Pak juga ini akan ditemukan semua karena otot ini ada jadi buatkan pada foto yang bagus ya. Nanti kasih keterangan. Jadi keterangannya Anda bisa mengambilkan ya nama ototnya. Umpamanya ini apa namanya? Satu nih umpamanya dia tricep brasi. Nah, nanti silakan gambarnya dengan ini Pak gambarnya. Ini angka satunya di mana nih? Pak lihat baru di daerah sini. Ini nomor berapa nih? Sorry, ini apa nih? Oh, trapezius ya pantesan. Kalau tricep ini ya trapezius ini bacaannya trapezius. Nah ini sebenarnya ada di daerah leher ya, tapi ini ada potongan sedikit. Nah kemudian supraspinatus. Nah nomor 3 umpamanya, cuekan aja ya. Jadi Pak nggak perlu mengulang ini, Anda karena sudah bisa langsung. Nah begitu ya. Nah kemudian terkait dengan fungsi sebenarnya dia melintas untuk mengingatnya ya. Untuk berkaitan dengan fungsi, dia melintas pada persendian tentunya ya. Di sebelah mana persendian gitu. Ya, apakah dia mengekstensi
Jadi fungsinya biasanya itu disesuaikan dengan nama. Kemudian menamai otot itu ya sesuai dengan fungsi dan sesuai dengan letak. Banyak kan begitu. Apakah dia mau mengabduksi atau mengadduksi, jadi membawa keluar ke dalam. Nah, nanti sesuaikan dengan posisinya. Ya. Itu untuk mengingat. Dan shape ya, shape-nya ada di sini. Nah, nanti Anda silakan aja lihat ya. Spesialisnya. Nah, khusus untuk otot di ini ya, mana kelompok-kelompok otot yang ekstensor, PT, mana otot-otot yang flexor. Nanti Anda bisa kelompok. Dan kemudian saat praktikum coba didetilkan sedikit untuk dari yang. Kalau yang lainnya ini gampang karena besar ya. Nah, biasanya ini agak ruwet sedikit, tapi cobalah cari ya. Kalau Anda bisa sedikit, nanti telusuri sampai di bawah ini, Anda akan menemukan yang namanya vagina sinovial ya. Vagina sinovial. Kemudian ada namanya ligamentum annularis seperti cincin. Ini banyak temukan itu. Tapi di tendonnya ya, di tendonnya. Nah, itu Anda bisa menarik saja tendonnya, bergerak. Nah, itu akan ada masuk ke dalam suatu vagina sinovial. Ya. Kemudian ada seperti cincin. Nah, itu sudah nggak belajar-belajar. Nah, itu ada juga. Mana kelompok-kelompok ekstensor, mana kelompok-kelompok yang flexor. Ya. Mungkin untuk yang dari ini ya, kalau perhatikan saat praktik karena agak susah ya, bantalan, itu fokus ya, jadi banyak. Ya. Nah, untuk pertemuan ini Pak tidak perlu satu-satu ya, tidak perlu ini namanya ini itu, tapi nanti praktik. Ya. Ada otot-otot yang mana sebenarnya yang susah. Sebenarnya tidak ada yang susah ini, karena sesuaikan dengan gambar. Ya, sesuaikan dengan gambar. Jadi Anda tidak susah menemukannya. Umpamanya ini yang sering ya nomor berapa ini? Antoniusnya berapa ini? Nomor 2. Oh ini dia. Nah ini mungkin di belakang ya. Siku belakang. Itu Antonius. Tapi mungkin kalau karena preparat yang Anda gunakan itu kan sebenarnya yang terformalin ya. Tentu akan berbeda sekali dengan preparat segar. Tapi posisinya masih tetap ya. Meskipun mungkin yang diformalin karena dia kaku, tidak kurang lentur gitu lah. Ya, kurang lentur, tapi tidak salah. Nah, kemudian untuk melihat ini ada istilahnya digit 5, ada digit 1, ya. Menghitungnya kalau digit itu dari medial, yang satu, yang kecil ke besar dari medial ya, dari medial 1, 2, 3, 4, 5 berarti yang paling kelingking lah modelnya. Ya. Jadi ngitungnya 1, 2, 3, 4, 5 itu dari bukan dari 8. Jadi selalu umpamanya ada ini yang sering kita kelihatan abduktor digit abduktor polisis ini ya, abduktor digit ketulungan sama dengan. Nah, umpamanya begitu. Nanti disesuaikan saja saat praktikum ya. Kemudian kita lanjut coba.
Nah, untuk dada medial, ini juga tidak terlalu sulit ya. Foto-fotonya besar. Medial. Nah, tentu banyak akan kelihatan di sini ya, otot-otot yang ini yang paling belakang, flexor ya. Jadi posisinya ada satu ini yang nomor berapa ya kira-kira ini, nomor pronator teres ini nomor berapa ya? Pronator itu bapak besar, besar kan? Bapak nggak lihat. Pronator teres ini ototnya ya, nomor berapa ini? Oke, 14. Tahu ini dia. 14 ini dia. Nah, pronator teres diperhatikan dari medial ya. Nah, itu sebenarnya kalau diperhatikan untuk pemisah ya. Pronator teres itu untuk memutar beginilah kira ya. Ini yang spinasi yang susah ya. Yang craniolateral spinasi, pronator medial itu yang pronator teres, pronator ya. Nah, itu pembatas sebenarnya antara kelompok-kelompok otot yang extensor dan flexor. Nanti Anda perhatikan ya. Nah, itu untuk dari medial. Kemudian dalam praktik nanti bertemu pronator teres. Memudahkan Anda bisa, oh ini kelompok extensor enggak. Nah, kalau sudah yakin di bagian dorsalnya itu ya pasti extensor ya. Nah, kalau ada di bawah, di sentral ini, atau di belakangnya, itu sebenarnya kan gitu ya. Bentar ya, ini Pak stop dulu. Bentar ya.
Oke, kita mulai. Kita sharing lagi. Kelihatan deh, kelihatan deh. Dok, Kelihatan. kelihatan. Kelihatan dong. Kelihatan, Dok. Oke. Tolong. Nah, itu ya untuk di Riau. Kemudian kadang-kadang Anda juga pasti akan bingung mana yang brasialis dan mana yang riset brasi umpamanya ya. Nah, ini juga sering membingungkan ya. Di antara mahasiswa yang praktikum, wah ini apa namanya? Kalau tricep semua paham, biasanya begitu ya. Tapi sering membingungkan antara brasialis dengan bicep. Ya, coba nanti perhatikan ya. Nah, kalau ini nomor yang ini ya, ini sebenarnya ini adalah bicep brasi nomor 6. Ini dia. Ah, benar ya. Nah, brasialis itu lebih dari istilah lateral ya. Yang ada nanti pada pandangan lateral karena bicep brasi itu hampir nggak kelihatan dari lateral. Ya, dari medial baru kelihatan bicep. Nah, kalau manusia kan biasanya ada di situ ya. Nah, itu ya, tolong diperhatikan nanti karena sering juga membingungkan anak-anak ya pada saat menjawab itu salah. Bicep brasi dengan brasialis. Kalau brasialis ini hampir nggak kelihatan. Ini di bawahnya bicep. Ya ini nggak kelihatan ya. Dia ada di bawah. Jadi dari lateral baru kelihatan. Nah, kemudian jangan lupa juga yang sering menggunakan yang kira-kira. Nah, ini sebenarnya otot ini ya. Otot ini lapis dorsi. Nomor 5 ini apa ya? Benar itu. Ya. Nah, ini kaitannya nanti ke badan ya. Ini biasanya kita potong. Nah, ini nanti kaitannya ke apa namanya? Ke torak ya, badan, torak ya. Otot ini. Dan tentu kalau kaitan ini pasti menarik ke belakang. Retraksi dari depan. Tarik belakang, satu depan ke belakang. Jangan sampai bingung juga ini dengan potongan otot. Nah, saat praktikum juga kita sering juga kita potong. Nah, sebagai contoh umpamanya ya, yang Pak bilang ada tendonya di sini. Nah, tendonya masuk. Nah, perhatikan aja di praktikum ya. Kalau tapi jangan dipaksakan ya. Kalau emang nggak apa namanya mencari yang namanya vagina sinovial. Nah, ini ada tendo masuk. Nah, ini masuk kopak-kopak ya. Dan juga ada ligamen pannilaris seperti itu. Katakan, pokoknya di daerah sini ya. Kalau mau lihat ya. Kadang-kadang ada di antara kalian yang tahu, silakan dilihat. Nah, itu untuk otot-otot kaki depan. Nah, mengenai nama silakan sampaikan. Fungsi ingat sesuai dengan tata letaknya ya, dengan tata letak. Jangan lupa juga tulang. Karena kalau lupa tulang nanti mana posisinya karena tulangnya dipakai.
Nah, contoh umpamanya antara karpal dengan tarpi, ya, dengan tarsi, ya. Kemudian ada metakarpal, metatarsal. Nah, tolong bedakan. Karpal ada di tangan kita ya, tapi kalau hewan kaki depan, ya. Kalau tarsal kaki ada di belakang. Jadi metakarpal, depan metatarsal di belakang. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kita berlanjut ke kaki belakang. Sebenarnya sama saja. Di belakang sama, dan ini ototnya eh, nah ini ototnya juga besar-besar ya. Nah, kemudian satu hal yang perlu ingat ya, nah, ada nih Achilles ya. Nah, ini sering kalau pada hewan tuh gantung di kakinya digantung. Nah, kemudian otot-otot yang lain, perhatikan, sering juga kita melakukan penyuntikan di tempat ini ya. Nah, daerah gluteal, maunya ya. Nah, ini pada hewan besar, sering juga kita penyuntikan ya. Nah, otot apa saja namanya? Daerah gluteal, ada sekitar gluteus saja sini ya. Terus gluteal namanya, kemudian ada sensor facial latanya, tekan aja ya. Ada sartorius. Sartorius ada dua, sensor kranial dan yang kaudal dari medial ke kemudian jangan sampai salah ya antara sartorius dengan sensor mana nih? Kalau ada ini sensor facial. Nah, ini jangan sampai keliru ya. Kita sering keliru mahasiswa. Jadi yang ditanyakan sensor facial terus dijawab sartorius. Tidak ada pemisahannya. Saat praktikum mohon diperhatikan pada saat kita kaki belakang. Nah, kemudian kita juga sering melakukan pendidikan pada hewan kecil ya, pada anak ada semitendita, ada absornya, kena juga semi membranosa. Juga sering dilakukan ya, untuk menghindari sebenarnya gigit anjing. Jadi kita ambil dari belakang. Nah, kalau di depan nanti digigit ya, belakang. Kemudian ada yang besar di sini adalah absor. Nah, dari nomor dan ada abduktor fluid caudalis. Nah, ingat quadriceps femoris ya, quadriceps femoris dilihat di materi ya. Nah, itu apa saja? Namanya quadriceps ya. Nah, tapi kalau di sini bisa betul, tapi bagian-bagiannya umpamanya ini vastus lateral. Ini ya,
dan juga ada vastus medial, nanti dari medial. Kemudian apa namanya, vastus intermediate, nanti di dalam ya, yang membuka. Kemudian tapi dari medial juga ini. Dan dari lateral nggak kelihatan ya. Jadi dan pembagian nanti tolong dicat ya di catatan. Kita lanjut dulu. Nah, yang kelihatan ini yang betis ya, perhatikan betis yang kita sering dengan betis. Nah, istilah lainnya adalah gastro. Dan jangan lupa di daerah ini sebenarnya, tapi ini pada dapatkan ya, ada limfonodus ketiga untuk pemeriksaan apakah sebenarnya hewan itu terinfeksi di stomach ya. Kalau di stomach, jadi semua limfonodus akan tetap. Tapi kalau lokal gitu, yang umpamanya sakit ya, kita bisa memperhatikan di parotis dan bisa. Kalau kita pada datang bisa, kalau lokal ya, bisa ya, gitu. Kemudian di sini juga Anda bisa memperhatikan mengenai ada dan tidak ligamen atau ya, vagina. Nah, tentu saat praktikum Anda tidak ya. Saat praktikum. Nah, kemudian bagian belakang tentu juga otot-otot yang bersifat flexor ya. Flexor yang tetapi coba perhatikan ini bentuk persendiannya ya. Belum tentu juga sebenarnya tergantung nanti flexor sendi apa ya. Flexor sendi apa. Umpamanya ada extensor digitorum longus. Nah, tentunya extensor digiti. Berarti ototnya ada, karena ini digiti ya. Ini jari-jari. Nah, kalau extensor berarti dia bergerak. Kalau otot mengkerut, memendek, maka dia akan bergerak sini. Berarti ototnya ada di sini. Kalau flexor digiti, ototnya meskipun di sini otot serabut ototnya, tetapi tendonya ada di sini. Nah, begitu ya. Jadi lihat posisinya dan lihat juga nama tulang. Apa tulang-tulang apa saja yang bisa ikut andil dalam menyusun ini kaki belakang. Kemudian kita lanjut ke bagian tial. Nah, sama saja. Kemudian kemudian tadi ada quadriceps femoris ya. Quadriceps femoris tadi dibilang ada vastus lateral, dari lateral kelihatan, vastus lateral, ini kemudian ada vastus intermediate,
itu ada di dalamnya ya, yang kira nanti tentangnya. Dan kemudian ada lagi satu namanya rectus ventris. Keempat ya, 4 bagiannya. Nah ini sartoriusnya, rectus ya, cranial dan intercranial dan tapi nanti kalau lateral jangan terlalu bingung dengan tentor salata ya. Karena ini gastrok ya, yang halus ini yang ini sedikit tadi ya. Nah ini nanti tolong diperhatikan kalau mau tahu ya. Ini salah satu ligamen manularis. Kalau mau lihat nanti ya, belakang lebih jelas. Nah ini seperti cincin. Ya dia endonya tidak bergerak-gerak jadi retina pula. Kemudian tempuh gabungan dari ini adalah hasil ya, gabungan. Dan tadi pada bilang tempat kan dari ini atau Sandy ya, Sandy, tak Sandy. Nah, itu mungkin ya untuk perototan. Dan ini besar-besar. Nah, di bagian ini biasanya sudah, karena kita nggak membuka sampai bagian. Nah, tetapi yang harus paham, sama yang ini apa namanya, yang diperhatikan adalah flexor digitorum galis, karena dia ini hampir dibingungkan dengan gastrok. Nanti perhatikan ya, ada pementahan apa namanya flexor digitorum galis dengan gastrok. Diperhatikan terutama dari lateral ya. Nah, mana gastroknya, mana flexor turun seperti kali ya, flexor turun bagi dikiti, makanya ototnya juga melintas, tentunya nanti pada akhirnya sini flexor. Nah itu mungkin untuk perototan ya. Yang lainnya sebenarnya gambar saja, sama saja ada di gambar. Nah dalam praktikum kita jarang sampai yang bawah ya. Dan ini untuk antop nanti baru kita pelajari di depan. Nah ini karena bersatu hanya perototan ya, kita lihat perototan. Nah itu mungkin ya untuk otot ya, bagian depan dan belakang. Yang perlu diingat pertama otot-otot besarnya, karena itu nanti berkaitan kira-kira sifat penyakit kuat ya pada hewan besar nih, tapi besar ya. Nah ini darah gluteal yang biasanya dulu ya kalau pakai darah glutealnya. Kemudian bisa di otot belakang di sendi ya, banjir karena kita menyuntik dari belakang, jadi jauh dengan kepala. Tapi prinsipnya dimanapun kita ya, program sudah tetap lebih amannya dan evaluasinya di. Nah itu deh ya untuk pagi ini, mungkin ada yang ditanyakan.
Pak akhiri, kemudian tetap diingatkan nanti tugasnya. Nah, untuk kaki belakang di praktikum memang Pak sudah buatkan slotnya ya, tapi mungkin setelah praktikum baru Anda juga untuk kaki depan. Yang sudah boleh diupload itu yang kemarin adalah kepala leher. Ya. Kemudian depan baru kaki depan, minggu lagi. Nah, kita akan upload gambarnya ya. Dan semua itu nanti tolong dikompilasi dan format kita sampaikan ya. Dan itu akan banyak kita dan nah itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Apakah suara Pak masih kedengaran ini? Masih, Dok. Masih terdengar. Terdengar, Dok. Silakan nanti kalau ada masalah di praktikum juga jangan diam ya. Nah, jangan diam. Tapi kalau ada masalah di praktikum juga silakan. Kalau masih meragukan oleh asisten, nanti silakan tanya dosennya. Ya, silakan tanya. Kemudian jangan lupa absen juga ya. Bagi yang bisa lewat OASO, karena ternyata lewat OASO apakah sudah berubah atau tidak? Karena itu menggunakan email apa itu? Good ya, ACID. Nah, ternyata ada yang belum memiliki email seperti itu. Semestinya yang belum memiliki itu, nah mungkin dibuat saja deh ya. Ada yang belum punya deh, yang email unutnya. Ada yang belum punya, Harusnya udah punya semua, Dok. ya seharusnya kan ya. Nah, mungkin nanti kalau belum ya akan terus lapor aja ke bagian pegawainya, pegawai secara kolektif. Nah, sehingga Google Form uh, tapi kalau tidak, kalau kemarin ada yang dari OASO-nya sudah, nggak bisa lewat langsung aja lewat link. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Pak Pisan nanti praktikumnya karena yang tidak ada perister ya, sebenarnya begitu cara kita memfasilitasi. Tapi yang punya kadaver adalah adik. Jadi, silakan dipakai praktikum ya, silakan pakai praktikum sampai kira-kira melekatlah di ingatannya. Karena itu sangat membantu ke depannya untuk semester yang lebih atas. Karena selama hewan itu tidak bisa ngomong, nah untuk melakukan diagnosa apapun itu Anda akan mengandalkan kemampuan anatominya. Kira-kira di bagian organ apa mengalami suatu itu. Anda bisa melihat posturnya bersama. Ya, jadi Anda perhatikan di pernapasan umpamanya cermin. Nah, jadi semua diperhatikan. Karena hewannya tidak bisa ngomong. Kita mengandalkan kemampuan kita dalam pada dan nah itu juga membantu dalam mata pelajaran diagnosa ya. Salah nanti Anda mencret umpamanya begitu Anda periksa di paru-paru, jangan salah penamaan juga ya. Nah itu mungkin untuk bagi kalau kita yang ditanyakan, tapi nanti kalau ada yang sesuatu tetap ya pada saat praktikum atau apapun bisa ditanyakan ya, jangan didiamkan nanti ragu nanti ya, sama nanti kedua itu akan banyak sekali organ-organ yang itu penting sekali nanti
ke atas. Ya. Oke, nah kemudian kalau tidak ada yang tanyakan, Pak akhiri ya. Tolong diingat absennya juga. Pak akhiri ya, selamat pagi.